Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di ibadah online. Nah, kita udah hampir setahun kita ibadah di gereja. Dan ternyata nggak ibadah ke gereja itu nggak masuk neraka kan buktinya. Kita nggak masuk neraka kan terbukti karena kita nggak ibadah ke gereja kan. Ternyata ibadah yang sejati bukan hanya minggu ke gereja. Sekarang kondisi begini benar-benar menyingkapkan segala sesuatunya bahwa kekristenan bukan minggu ke gereja. Ternyata minggu ke gereja itu tidak cukup. Tapi banyak orang berpikir bahwa orang minggu gereja itu sudah cukup. Berpikir kalau orang udah minggu ke gereja, udah menjalankan aktivitas agamanya, sudah berbakti dan menyembah Tuhan. Dan ternyata kita hampir dipaksa oleh alam, dipaksa oleh pandemi, dipaksa oleh virus, kita tidak beribadah ke gereja hampir setahun dan sampai hari ini. Nah, ibadah yang sejati itu adalah kita itu mengenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan di tempat tinggal kita, di rumah kita, di kantor kita, di kamar kita, di ruang pribadi kita, hari-hari kita bergaul dengan Tuhan. Ibadah yang sejati bukan hanya sekedar kumpul 2 jam hari Minggu di gereja, yang hari ini kita udah nggak lakukan hampir setahun. Jadi, kita harus mengerti banget nih sekarang ini. Yang bisa membangun iman kita adalah diri kita sendiri. Dengan apa? Rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan hamba Tuhan lagi loh. Kita nggak bisa mengandalkan satu ibadah kita dengerin pendeta khotbah. Ya sehari ini bisa dengerin khotbah di YouTube banyak sekali. Apalagi yang belum subscribe channel saya harus di-subscribe dulu itu supaya bisa dengerin khotbah terus. Nah, promosi. Nah, tapi kan banyak pendeta bagus yang di YouTube itu posting terus kan, update terus, itu perlu ditonton. Nah, bagian kita hari ini adalah membangun iman kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan ibadah yang ngumpul-ngumpul bareng ya. Ngumpul-ngumpul bareng sama dengan kita menyerahkan diri pada penyakit hari ini. Apalagi kalau melebihin kapasitas. Gedung muatnya 100 dimuatin 300 ya sama dengan jadi penyakit. Dan kumpul-kumpul pun dilarang sama pemerintah sampai hari ini. Karena kita harus benar-benar ngikutin protokol COVID-19. Kita harus tahu nih sekarang hari ini nih. Siapa yang bisa membangun imanmu? Siapa yang bisa membangun iman kita? Diri kita sendiri. Dengan apa? Siapa yang menjaganya? Rasa haus dan lapar kita akan Tuhan itu harus benar-benar kita milikin supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang bisa tetap kuat, tetap memiliki rasa kehausan dan kelaparan akan Tuhan di masa-masa sulit. Kita meski menggali firman, kita meski menggali firman sendiri, kita mendengarin firman sendiri. Kalau Bapak Ibu susah baca Alkitab, nggak ngerti-ngerti, jauh lebih baik dengerin aja. Pengen bahas tentang apa, pengen dengerin tentang apa, tentang kepahitan, tentang mengampuni, cari aja judul khotbah di YouTube tentang mengampuni, tentang kepahitan, tentang persembahan, tentang doa, tentang penyembahan, tentang doa sapa, tentang apapun juga, tentang berkat, semuanya ada. Tinggal klik aja judulnya di YouTube, nanti akan muncul. Pelajarin mereka, dicocokin khotbahnya pendeta itu sesuai firman apa tidak. Kalau khotbahnya yang didengerin di YouTube tadi tidak sesuai firman, ya nggak usah didengerin. Pak, kalau dengerin khotbah sampingmu harus ada Alkitab. Pak, cek nih ngomongnya ini sesuai firman apa enggak. Kalau nggak sesuai firman ya nggak usah didengerin. Supaya apa? Iman kita terbangun terus setiap hari. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan benar-benar real ya di kitab Roma ya. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, berkenan dan sempurna di hadapan Allah. Bukannya sekedar ibadah hari Minggu ke gereja. Ternyata ibadah hari Minggu ke gereja yang bertahun-tahun kita lakukan itu sebagai perayaan, sebagai seremonial, sebagai kita datang ibadah hari Minggu sebagai karena kita ini mengucap syukur nih, sudah mengalami peperangan dari Senin sampai ke hari Minggu. Hari Minggunya, hari pertamanya kita persembahkan korban yang terbaik, kita bawa persembahan yang terbaik ke gereja, kita bawa penyembahan kita dengan ibadah. Nah hari ini kita nggak bisa lakukan.
Yang bisa kita lakukan apa? Kita harus belajar setiap hari bergaul dengan Tuhan. Saya menjaga hati saya. Kalau saya ini perlu makan firman loh. Saya sering khotbah, saya sampai hari ini hampir tiap minggu khotbah. Tapi saya sendiri juga harus makan firman. Saya harus mendengarkan. Kadang saya meski baca buku, merenungkan firman, saya mendengarkan khotbah-khotbah yang memberi makan rohani saya loh. Saya sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar, saya harus memberi makan manusia rohani saya loh. Bapak Ibu harus melakukan yang sama. Kalau tidak, nanti dalam kondisi susah begini ya kering rohaninya. Males, terus cuek, masa bodoh lah. Ya, akhirnya apa? Dengan kondisi nggak ibadah berbulan-bulan seperti ini, hampir setahun nggak ibadah. Akhirnya ada timbul rasa nyaman. Oh ternyata nggak gereja juga nggak apa-apa ya. Ternyata hanya toh dengerin ibadah online di YouTube sambil ngapa-ngapain kan. Toh kita juga nggak live kan. Nah, kita nggak kelihatan wajahnya, di mute aja kita bisa ngapa-ngapain. Nah akhirnya cenderungnya kita menyepelekan waktu kita dengan Tuhan. Nah, kita nggak bisa. Sekalipun kita nggak ada datang kepada satu ibadah yang real, kita datang on-site, tapi kita harus memberi hati kita kepada Tuhan. Harus memberi hidup kita kepada Tuhan. Sebagai apa? Ibadah yang sejati. Waktu di kantor, waktu di jalan, waktu nyetir, waktu bimbing anak, waktu bahkan pada waktu ribut konflik dengan suami, dengan istri pun kita harus beribadah. Bagaimana caranya? Menenangkan hati, mengambil keputusan sesuai yang benar. Benar nggak nih saya ambil keputusan? Benar nggak saya nih ngomong sesuai apa yang Tuhan mau? Benar nggak nih sikap saya nih? Ibadah yang sejati adalah menghidupin firman setiap saat, setiap menit, setiap jam, mempraktekkan menjadi kehidupan nyata. Nih, kekristenan itu bukan duduk diam di gereja, dengerin nyanyi-nyanyi pelan, nyanyi agak sorak-sorai, tepuk tangan, terus duduk dengan khotbah, setelah itu kasih persembahan, terus ibadah penutup pulang. Bukan seperti itu. Itu ibadah raya seremonialnya. Tapi ibadah yang sejati adalah hidup kita ini, hidup yang real kita hari-hari ini harus menghidupi firman, mempraktekkan firman. Di mana? Terutama di mana mempraktekkan firman-Nya? Di mana-mana. Setiap kita berjalan, setiap kita bekerja, setiap kita ngomong sama orang lain, bahkan di masa-masa sulit pun kita harus menghidupi firman. Bahkan di masa-masa emosi sekalipun kita harus menghidupi firman. Bagaimana kalau kita konflik dengan orang? Bagaimana kalau hati kita ini kesal dengan orang? Bagaimana kalau kita ini kecewa dengan orang? Hati kita, hidup kita, sikap kita ini harus benar-benar mempraktekkan firman. Menghidupi firman. Itu baru namanya ibadah. Ibadah yang sejati itu apain? Hidupin firman. Bahkan di saat-saat sulit. Bahkan di saat-saat yang rasanya nyerah, rasanya tidak mungkin. Itu waktunya kita menghidupin firman. Bapak Ibu, kita ini dalam kondisi sulit. Semua orang mengalami masa kesusahan. Keuangannya babak belur, bisnisnya susah, ekonominya susah. Tapi kita tahu loh, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah anak Allah. Saya nggak sebut ayatnya ya, banyak ayatnya. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah dan memiliki ahli waris kerajaan Allah. Dan kita menyebutnya Bapak, kita ini sebagai Bapak. Nah, kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Tidak mungkin kalau hati kita nempelnya ke Tuhan, nyari Tuhan, nyembah Tuhan. Tuhan akan biarkan, itu tidak mungkin. Dan tidak ada Bapak yang di bumi saja, kalau anaknya minta roti dikasih batu. Minta ikan dikasih ular, minta ikan dikasih kalajengking, itu tidak mungkin Bapak di dunia loh. Apalagi Bapak kita yang di surga, dia akan proteksi. Kalau Bapak Ibu lagi kesel nih, Tuhan, ngomong aja sama Tuhan. Kadang kita cenderungnya lebih seneng cerita ke orang lain. Tapi dalam kondisi seperti ini, kita lebih baik banyak bercerita sama Tuhan. Bapak, hatiku lagi kesel, aku lagi pengen marah. Saya sering kali kalau hati saya nggak enak, hati saya kesel, Tuhan, Bapak, ini hatiku lagi kesel, Tuhan aku lagi kesel. Gimana nih ya caranya? Bagaimana cara ngontrolnya? Atau saya lagi ada tagihan yang harus dibayar, Tuhan. Saya bilang, tagihanmu tagihanku loh. Lah kok begitu? Lah, engkau kan bapakku. Aku anakmu. Tidak mungkin Bapak biarkan.
Tapi Bapak peduli dong. Nah, Tuhan, utangku utangmu. Lah kok bisa wong yang utang pakai kamu? Ya, tapi aku ini kan anakmu, engkau bapakku, berarti harusnya ya aku kan ngikutin uh, firmanmu bahwa engkau adalah bapakku dan aku anakmu. Jadi aku tahu, aku percaya engkau akan mencukupi segala sesuatu. Dalam kondisi susah begini ya. Oke, suaranya kurang bagus ya. Putus-putus ya. Masih dengar? Nah, dalam kondisi yang susah hari ini, dunia lagi susah loh. Dunia bukan menjadi lebih baik, dunia akan semakin merosot, dunia akan semakin ruwet, tapi kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan setiap hari ini, itu Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Ini semua orang alami masa sulit. Hari ini semua orang alami masa sukar. Di samping itu orang mau nggak mau meski agak sedikit memiliki kekhawatiran tentang virus ini. Terus kita meski ngapain? Terus kita harus melakukan apa? Kita tetap lakukan aktivitas seperti biasa dan kita ikutin protokol kesehatan yang ada. Jaga kesehatan, jaga jarak. Tidak perlu kelayapan kalau nggak penting. Nggak perlu nge-mall kalau nggak penting banget. Nggak perlu ketemu orang kalau nggak penting banget. Ketemu orang yang meski pakai masker dan jaga jarak. Di sisi lain, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kerjakan. Penting ini. Kita harus benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dunia sedang menuju kepada tambah hari, tambah ruwet, tambah berantakan. Kalau kita nonton di TV ya, nonton di TV ini. Ada beberapa, di Jawa Timur ya, ada beberapa orang kalau nggak salah. Di TV saya tadi nonton, saya dengerin. Orang yang udah divaksin malah positif kena COVID. Nah, kita berdoa ya, vaksin yang ada ini bisa menyelesaikan masalah yang ada dan perekonomian bisa pulih kembali. Dan yang paling penting nih, kita nih harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Satu itu. Menjaga mulut. Jaga mulut nih. Jangan ngomong sembarangan. Jangan gampang marah, jangan gampang menggerutu, jangan gampang ngomel, jangan gampang, pokoknya ngomong-ngomong yang nggak penting itu nggak perlu. Marah-marah yang nggak penting itu nggak perlu. Kadang ada hal kecil, gara-gara anak marah, gara-gara suami sedikit marah, gara-gara salah parkir marah, gara-gara salah jalan marah. Hal yang nggak penting nggak usah diributin. Kondisi begini tuh ngapain ngeributin hal penting? Nggak usah. Kondisi hari ini adalah kita harus benar-benar jaga mulut, jaga sikap, jaga hati. Jangan dalam kondisi ruwet, kondisi kayak begini ya. Kita ngelihat ya, isinya televisi, isinya bencana. Ya, kita nggak tahu nih. Terus memang kondisinya tekan tambah hari tambah nggak jelas. Kita harus jaga hati kita nih, nempelnya ke Tuhan, bergantung sama Tuhan. Oh, dulu penghasilan bagus, sekarang penghasilan jelek, nikmatin. Selama masih ada penghasilan, selama masih ada bisa makan, selama beras masih kecukupin, maintenance terbayar, cicilan terbayar, itu puji Tuhan. Masih ada pekerjaan, itu nikmatin, syukurin, kerjakan yang terbaik. Itu memang, itu tandanya Tuhan menyertain kita. Itu tandanya Tuhan kasih sinyal bahwa Tuhan cukupin semua kebutuhan kita. Kalau hari ini kita harus menghemat, ya. Hari ini kita harus menahan diri, iya. Kalau kita bersyukur, kalau kita ini udah diberkatin, masih ada pekerjaan, masih ada penghasilan, itu tanda Tuhan masih menyertai kita. Nggak usah mengharap yang besar. Puji Tuhan kalau dapat proyek. Saya punya beberapa teman tambah kaya di masa COVID karena ngerjakan proyek-proyek yang besar. Tapi ada beberapa orang yang gulung tikar, yang sedih. Bisnisnya susah semua. Semua orang mengalami. Tapi kita percaya Tuhan akan menjagain. Tuhan akan memproteksi. Satu. Kedua, jangan terlalu khawatir berlebihan. Wah, nanti gimana ya? Masa depan nggak tahu ini. Gimana masalahnya? Cukup berpikir sehari untuk sehari, karena kesusahan sehari untuk sehari. Kalau ada kesusahan sehari yang Tuhan kasih, itu sehari. Karena setiap kesusahan itu ada masa expirednya. Kesusahan hari ini tidak cukup, tidak untuk hari itu, karena kesusahan hari, setiap hari ada kesusahan masing-masing. Dan kita percaya loh, Alkitab ngomong kesusahan sehari ada
sehari untuk sehari, tetapi berkat Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kasih setianya, kebaikan Tuhan, berkatnya Tuhan itu selalu baru setiap hari. Jadi nggak usah mikir yang terlalu jauh. Oh mas, nanti gimana ya tahun ini? Usaha gimana? Bisnis gimana? Jodoh gimana? Keluarga gimana? Kesehatan gimana? Kita kalau nggak tahu masa depan seperti apa, ya kita artinya berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan biasanya singkapkan selangkah demi selangkah supaya apa kita bergantung kepada Dia. Hati kita nempel kepada Dia. Nggak usah mikir, wah besok begini. Kalau udah pusing, mikir pusing, nanti ujungnya khawatir. Daripada mikir masalah yang nggak tahu jalan keluarnya. Ini kebanyakan kita ini stres, kebanyakan kita itu khawatir, kebanyakan dari kita itu pusing, mikirin hal-hal yang belum terjadi. Atau mikirin sesuatu yang nggak tahu jalan keluarnya. Solusi terbaiknya ngapain? Cari makan, makanan enak, makan kenyang, tidur. Serahin sama Tuhan. Jangan dipikirin terus. Ketika kita mikirin terus hal-hal yang belum terjadi atau mikirin hal yang kita nggak tahu jalan keluarnya, kita pikirin, akhirnya kita khawatir. Di mana kekhawatiran, iman tidak bekerja. Di mana ada kekhawatiran, pengharapan kita itu lemah. Di mana ada pengharapan, di situ ada iman. Di mana ada iman, kekhawatiran akan lenyap. Jadi kita mesti menyelaraskan. Yang kita perlu lihat itu adalah kebenaran. Kebenaran itu apa? Janji Tuhan terhadap diri kita. Jangan lihat kenyataan, yang kita lihat itu kebenaran. Loh, kenyataannya hari ini kondisi susah, tapi janjinya Tuhan, Tuhan memberkatin saya setiap hari. Janjinya Tuhan, Tuhan melindungi saya. Janjinya Tuhan, Tuhan memproteksi saya. Jadi tidak khawatir. Tapi ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan, ada bagian kita yang kita kerjakan. Udah tahu kondisi kayak begini ya, ngomong seenaknya aja. Ada proteksi darah Yesus, tapi nggak pakai masker, tapi males cuci tangan, males mandi, males ganti baju, ngomong sama orang dekat-dekatan, pegang-pegangan, ngomong sembrono, bergaul sembrono. Ya ujungnya bukan ujungnya malah mencobain Tuhan, menganggap janji Tuhan, menganggap firman Tuhan itu seenaknya sendiri. Ada bagian yang kita kerjakan dan ada bagian Allah yang Allah akan kerjakan. Kita harus tahu porsi kita itu di mana. Jangan memikirkan hal-hal yang melebihi kapasitas yang Tuhan suruh pikir. Nanti kita malah stres. Pak, gimana? Bisnis saya kan nggak ada pemasukan ini. Bisnis sudah lesu. Serahkan sama Tuhan. Hari ini Tuhan percayakan apa? Kamu apa? Punya usaha apa? Kerjakan yang baik. Lakukan tugasmu dengan baik. Dari situ Tuhan akan memberkatin. Dari situ Tuhan akan mengkoneksi. Dari situ Tuhan akan breakthrough dan terobosan. Saya ngelihat masa depan saya nggak tahu. Tapi saya tahu Tuhan akan proteksi saya. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Tuhan akan memproteksi saya, Tuhan akan memberkati saya. Bagaimana caranya? Saya tidak pernah tahu. Berkali-kali saya pernah ngomong, ini prinsip saya dan prinsip ini sudah dipakai. Kapan Tuhan sanggup memberkatin kita, sekarung uang, seton emas, seton berlian, Tuhan sanggup bikin mujizat seperti itu di kamar kita. Tapi Tuhan tidak pernah lakukan itu. Tuhan selalu memberkati kita melalui orang lain. Dan kita tidak bisa pilih, kita nggak bisa sangka-sangka, kita nggak bisa tentukan waktu dan kapan. Bagian kita ngapain? Melakukan tugas kita dengan baik dan bersikap baik kepada semua orang. Kalau orang lain itu nggak baik sama kita tetap melakukan firman, lakukan yang terbaik. Sikap yang baik, lakukan sesuai dengan firman. Reaksi kita harus sesuai firman. Kalau kita diperlakukan buruk sama orang lain, ya jangan perlakuan buruk lagi. Jangan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Hari ini kita kalau orang memperlakukan kita dengan buruk, kita harus melakukan sesuai yang Tuhan mau. Dari situ kadang Tuhan bikin breakthrough, Tuhan bikin terobosan, Tuhan bikin hal yang ajaib. Jaga sikap dengan semua orang. Jaga hati dengan Tuhan. Jaga dengan kelakuan, jaga mulut. Ini penting sekali. Dalam kondisi seperti ini, kita harus benar-benar bergantung dengan Tuhan. Menjagain diri kita. Ngecek hati kita ini benar apa enggak. Berkenan apa enggak setiap hari. Jangan kendor. Jangan dalam kondisi seperti ini malah kita kendor, malah kita lemah, malah kita malas berdoa. Ya, saya sudah berpuasa hampir 2 minggu ini. Saya berpuasa bukan buat diri saya kebanyakan. Saya berpuasa untuk bangsa ini, saya berpuasa untuk kebangunan rohani, saya berpuasa untuk banyak hal yang Tuhan taruh di hati saya.
Dalam kondisi seperti ini, saya hampir tiap malam banyak berdoa, nyembah Tuhan. Saya lakukan, saya ingin melihat perkara-perkara ilahi dengan Tuhan. Karena apa? Dalam kondisi begini kita nggak bisa ngapa-ngapain loh. Kita mau mengandalkan apa? Ya kalau orang kaya punya deposita puluhan miliar, ya dia terima aja bunganya, bisa hidup. Tapi kalau kita yang orang-orang menengah ke bawah, kita harus mengandalkan apa? Mengandalkan Tuhan. Dan bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab kita. Dari situ Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan breakthrough dan bikin terobosan. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu masih bisa makan enak, tidur di ruang AC, bisa pakai mobil bagus, masih ada income sekalipun nggak stabil, masih ada gaji, itu bukti Tuhan pelihara loh. Itu bukti Tuhan proteksi. Kalau Bapak Ibu, tadi saya dengar kesaksian Ibu kena COVID, COVID dan sekarang sudah sembuh. Itu artinya apa? Tuhan proteksi loh. Banyak teman-teman saya meninggal gara-gara COVID. Kalau hari ini ada orang kena COVID dan sembuh, artinya Tuhan punya tanggung jawab. Tuhan akan kasih tanggung jawab. Tuhan punya tugas yang belum selesai. Tuhan punya rencana yang harus digenapi dari Ibu tadi, dari Bapak tadi yang kesaksian sembuh dari COVID. Tuhan punya rencana yang harus digenapin. Kalau hari ini kita sampai bisa bertahan nih hari ini, bisa sehat, bisa makan, bahkan hari ini kita bisa ibadah online, itu artinya Tuhan punya rencana atas hidup kita masing-masing. Apa rencananya? Saya nggak tahu, setiap orang masing-masing berbeda. Nah kita cari, kita bergaul dengan Tuhan akan singkapkan. Orang lain boleh lemah imannya, orang lain boleh nggak ada kabar, tapi kita dengan baik-baik. Kita harus tetap berkomunitas, kita harus tetap koneksi satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan, jangan menghilang dalam kondisi menghilang. Nggak punya uang menghilang, punya hutang menghilang, punya masalah menghilang. Diajak makan juga nggak mau, diajak Natalan nggak mau, diajak ibadah online nggak mau. Ya udah, mau diapain? Terus mau hidup sendiri. Siapa yang menguatkan dalam kondisi seperti ini ya? Kita saling menguatkan satu yang lain. Itu membangun iman kita, membangun iman kita. Yang bertanggung jawab atas diri kita adalah diri kita sendiri, membangun hubungan dengan Tuhan. Hari ini kita tidak bisa mengandalkan pendeta. Harusnya pendeta, jangan jadikan pendeta menjadi Alkitabmu. Harusnya Alkitabmu yang menjadi tuntunan jadi pendetamu. Jangan jadikan hamba Tuhan menjadi pembimbing Alkitabmu. Jadikan Alkitabmu sebagai pembimbing rohanimu. Hari ini kita bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Mau tetap strong, mau tetap memiliki iman yang kuat, mau tetap kuat dan gigih, itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Tidak ada urusannya dengan pendeta. Pendeta sekarang banyak nggak mau tahu, nelponi juga kagak, peduli juga kagak. Mana ada? Bapak Ibu diteleponin gembala nggak? Kecuali saya yang gembalakan Bapak Ibu, ya saya teleponin. Tapi gembala-gembala yang hebat-hebat nelponin nggak? Peduli nggak? Nggak ada yang peduli. Saya pun juga nggak diteleponin, nggak ditanyain. Saya punya gembala. Ya ada beberapa teman hamba Tuhan yang nelponin, nanyain malahan. Tapi gembala hari ini nggak berfungsi sebagai gembala yang sesungguhnya. Yang justru yang gembala-gembala sel, gembala-gembala kul, gembala-gembala kor, itu yang masih peduli. Tapi kalau gembala yang ngerti serial, gembala yang mengembalakan gereja, mana mungkin paling nelponin orang-orang yang dekat dia, pemimpin di sekitarnya dia. Kita kan perlu komunitas, kita perlu dikuatkan, kita perlu dibangun iman kita. Dalam kondisi begini kan kita harus perlu benar-benar real gembalakan. Jangan gembala malah kabur. Karena apa? Gembala kabur karena nggak ada ibadah, nggak ada income masuk. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita harus saling membangun satu dengan yang lain. Dalam kondisi begini kita bergandeng tangan di dalam iman ya. Bukan bergandeng tangan dalam fisik, nanti nular COVID. Bergandeng tangan dalam iman. Kita saling mendoakan, kita saling kasih kabar satu dengan yang lain, saling menguatkan. Supaya apa? Kita tetap kokoh dan teguh. Jangan malah kita kabur. Imanmu malah bubar nanti. Kita nggak bisa hidup sendiri kok. Kita perlu orang lain yang menguatkan. Kita perlu orang lain yang mendoakan. Kita sama-sama akan melihat, kita sama-sama akan bertahan dalam masa sulit ini dan kita akan mengalami kemenangan. Kita akan sama-sama mengalami kemenangan di masa sulit ini, di masa krisis ini. Jangan melarikan diri
dari pertemuan-pertemuan secara online terutama. Koneksi dengan orang-orang rohani. Kalau kita memiliki koneksi dengan orang rohani, kita akan selalu dibangun, selalu dikuatkan, selalu didoakan. Tapi kalau kita memiliki koneksi dengan orang-orang yang dunia, yang pikirannya dunia, caranya dunia, penuh kekhawatiran, stres malahan, tidak dibangun iman kita. Amin. Kita akan sama-sama melihat ya, di tahun 2021 ini akan terjadi breakthrough dan terobosan. Ayo kita berdoa sebentar. Bapak, dalam nama Yesus aku berdoa, Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, di masa sulit di tahun 2021, pekerjaannya Tuhan bikin terobosan, Tuhan bikin breakthrough, berikan hikmat, pengertian, Tuhan berikan pekerjaan yang baru, koneksi yang baru. Dan kami tahu tahun 2021 menjadi tahun unpredictable blessing. Ada tahun penggenapan ilahi, ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan secara ajaib, yang secara nalar kami tidak ngerti, tapi tiba-tiba Tuhan tiba-tiba berkati kami. Tuhan proteksi kami, Tuhan lindungin kami, Tuhan benar-benar bawa kami ke dalam pusat kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kami berdoa semua yang mendengar firman ini dijamah Tuhan, dimanapun mereka berada, di mobil, di rumah, di kamar, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Di pekerjaan Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan benar-benar bawa, tarik hatinya melekat kepada Tuhan. Proteksi dan berkatin, bikin breakthrough, bikin terobosan. Yang usahanya lagi susah, Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan buka jalan. Tuhan kirim pelanggan baru, Tuhan bikin pelanggan baru. Yang bekerja, Tuhan proteksi di pekerjaannya, dipercayakan, dapat posisi yang bagus, dengan income yang bagus. Yang usaha, Tuhan buka jalan, Tuhan breakthrough. Yang pelayanan dan apapun juga, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, hamba-Mu lepaskan berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Ada proteksi Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat secara ilahi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.